Selamat pagi saudara-saudaraku. Pertama-tama kita mengucapkan syukur di mana Tuhan telah sepanjang minggu ini memelihara kita, memberikan kesehatan walaupun kita dalam cuaca yang sangat ekstrim, karena kemarin saya terserang flu selama setengah bulan belum sembuh. Sudah dapat obat, sudah banyak juga istirahat, tapi belum juga sembuh. Setelah itu ternyata kemarin saya juga terkena penyakit yang lainnya, tetapi karena belas kasih Tuhan yang memberikan kekuatan pada saya, sekarang saya merasa sangat fit, sangat sehat. Mari, karena kita telah dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, selayaknya kalau kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan dengan kasih Tuhan yang selalu tidak berkesudahan. Mari kita pujikan bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku menyembahmu. Tanganku kuangkat padamu, angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus aku menyembahmu. Hosana, Hosana.
membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-7, karena ini juga menjadikan kekuatan bagi kehidupan saya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian, inilah yang menjadi ayat kekuatan bagi kehidupan saya menjalani kehidupan bersama Yesus sehari-hari. Kita akan merasakan, kalau kita bisa mengucapkan syukur, maka kita akan merasakan bahwa kasih Yesus itu besar, tidak terkira. Kita nyanyikan bersama Yesus lakukan perkara besar. Nah, mari kita sambil bangkit berdiri. Lakukan perkara bersama Yesus, tidak ada yang bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang berat. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. bersama Yesus, Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Gandul Gusti, 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 Gandul Gusti. Saben dino, dino wengi Gandul Gusti. Kula among percaya. Among percaya, ora bakal cilaka. Ilmu mulya, selami
apa tenan Puji Tuhan, terima kasih. Pada saat pagi hari ini kita rasakan kasih setia Tuhan. Monggo pinarak duduk dulu. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan doa Yabes.
hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia saudara yang mendengarkannya. Nanti teksnya akan saya sampaikan. Fokuskan saja hati kita pada pendengarannya. Kita berdoa. Sebagaimana Tuhan doa Yabes, itulah doa kami pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah, bukan hanya berkat materi yang bersifat sementara, tapi berkat yang kekal, yaitu pengenalan akan Engkau dengan benar. Supaya kami menjadi berkat bagi sesama kami. Karena di dalam Engkau ada segalanya. Oleh karena itu Bapa, dengarkanlah setiap pujian yang menjadi doa kami. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dengan berkat firman Allah yang akan menghidupkan roh kami, yang akan membangkitkan semangat kami, yang akan menyembuhkan sakit penyakit kami secara jasmani maupun rohani, sehingga kami menjadi kuat dan terus kuat di dalam Tuhan. Bejana hati umat-Mu Tuhan, penuhilah sesuai kebutuhan hidup mereka. Yang susah Tuhan hibur, yang tak berdaya Tuhan kuatkan, yang mengalami keraguan-raguan yakinkan Yesus jawabannya. Urapi hamba-Mu dan setiap umat-Mu, supaya kami mempunyai roh yang satu, roh yang menaruh harapan padamu dengan berharap dan berpegang teguh pada firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu saudara terkasih, saya minta dulu sebentar Ibu Hana maju sebentar ke depan. Iya, maju. Ya. Mari Ibu Hana.
Silakan duduk Bapak Ibu, saya tarik napas sebentar. Ada sukacita Bapak Ibu? Apa yang saudara bisa rasakan ketika dia masuk di pelataran, ya, ketika masih ada di pelataran, di halaman gereja, dia sudah bergetar jiwa dan rohnya. Dan sepanjang tadi dalam pujian dan doa sebelum firman ibadah dimulai, ia sudah tak berdaya di hadapan Tuhan karena melihat kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai jemaat yang ada di tempat ini harus semakin lebih bersungguh-sungguh. Tidak tadi dalam ikut Tuhan tuh jangan sembrono, tapi kita bersungguh-sungguh. Lihat Bapak Ibu, kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya KTP, menjadi orang Kristen yang hanya terdaftar. Tapi lihatlah seperti Bu Hana kerinduannya. 1 tahun ia berdoa dan merindukan. Dan sekarang Tuhan nyatakan ini. Ketika Ibu Edi mengenal gereja Wesleyan, mengenal hambanya, Tuhan juga berkata kepadanya, "Aku telah membawa engkau kepada hambaku yang benar." Itu yang membuat Ibu Edi berkata, "Aku sudah siap dan sudah bulat hati saya dan Ivana menjadi anggota gereja Wesleyan." Saya enggak mempengaruhi, Tuhan berbicara. Saya hanya mengajak orang kepada pengenalan akan Kristus, bukan pada pengenalan akan gereja. Gereja ini juga bisa punah. Ini kalau dibakar juga hancur kok. Tapi Kristus, sang punya gereja, tidak akan pernah hancur. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu. Terutama bagi gereja jemaat Tuhan tempat ini. Bersungguh-sungguhlah. Jangan hanya sekedar. Kasih kita harus bulat, utuh. Lihat, orang dari jauh mengatakan, "Aku melihat kemuliaan Tuhan di sini." Saya hanya di pelataran, rumah Tuhan saya sudah gemetar. Ini bukan gereja yang megah. Saya berkata, ini hanya gereja yang penuh kemuliaan Tuhan, bukan megah secara fisik, biasa kok. Tapi kemuliaan Tuhan ada. Karena tadi saya berkata, saya tidak tahu siapa di antara saudara di belakang saya. Ada orang yang membawa, ada roh yang bukan dari Tuhan. Tuhan menyingkapkan ternyata Debbie. Dan nanti habis ibadah akan terjadi pelayanan. Tuhan dengar doa Debbie. Karena itu firman Tuhan berkata padamu saat ini, hiburkanlah umatku, tenangkanlah. Karena Tuhan tahu hatimu yang galau. Tuhan tahu hatimu yang sedang sedih santri bersama Pak Timo. Tuhan tahu. Dan nantikanlah keselamatan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara terkasih, saya akan ajak kita kembali kepada fokus. Karena ini suatu hal yang tidak selalu terjadi Bapak Ibu. Dalam dunia ini ada banyak orang menjerit, kelaparan. Masih bersyukur Bapak Ibu kalau masih bisa kita makan 3 kali sekalipun mungkin tahu tempe. Kemarin saya berkata pada 3 mahasiswa, bersyukurlah kalian di tempat ini belum menemukan tempe dan tahu. Lalu mereka bilang katanya tahu tempe tidak berubah, nyanyian dinyanyikan di asrama. Bersyukur. Tetapi saya berkata bayar harga. Dan mereka setiap 4:30 sudah bersih pelataran, ngepel dan semua. Ini saya latih mereka. Dilap biar segar. Saya kasih contoh. Sekarang saya berikan, belajar membersihkan.
totalitas. Maka kita akan memperoleh kemenangan itu. Oleh karena itu Bapak Saudara terkasih, kita melihat saat ini ada banyak orang putus asa, hilang pengharapan karena hilang pekerjaannya, hilang barangkali yang dicintainya, atau yang lain Saudara terkasih. Banyak orang saat ini sudah berjalan dalam posisi miring karena hilang pengharapan, hilang pegangan. Kemarin Bapak Ibu ketika kami pelayanan di Tumpang, akhir dari semua pelayanan itu Bapak Ibu mendatangkan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Ibu Justina yang beberapa minggu yang lalu pada waktu kita perjamuan kasih datang ke sini, sudah dibawa ke dokter yang satu, dokter yang kedua Bapak Ibu, tapi tidak kunjung ketemu. Sudah dibawa minta di minyak suci karena Katolik Bapak Ibu, tidak ada juga perubahannya. Sudah didoakan oleh beberapa pendeta juga tidak ada perubahannya. Mereka sudah sepertinya hilang harapan. Mau diapakan ibu ini? Mau diapakan ibu ini? Karena ibu ini berjalan tanpa arah. Dan seringkali masuk ke rumah orang lalu tidur di kamar orang yang tidak saudaranya. Tentu keluarga sudah kehilangan akal. Bagaimana cara menyikapi ini? Dokter hanya memberi dia vitamin karena tidak ada yang masalah. Romo juga sudah melakukan minyak suci karena memang dia Katolik. Ada beberapa pendeta sudah mendoakan juga tidak ada perubahan. Tapi sungguh di dalam Kristus ada jawaban itu. Dan mereka kemarin ketika sudah merasakan pelayanan dari jam 8 lewat sampai jam 1 Saudara terkasih, terjadi satu penyingkapan perkara yang sudah ratusan tahun. Yang secara manusia saya tidak akan pernah tahu. Karena hanya Tuhan yang maha tahu. Tapi ketika Tuhan hadir dan menyingkapkan, semua mereka berkata, terlebih Bapak Ibu mohon maaf, satu anaknya yang menggunakan ini. Dengan sangat takjub, pengajaran firman Allah yang menyingkapkan perkara-perkara yang sesungguhnya itu tidak pernah terbayangkan mereka. Dan akhirnya kemarin setelah kami pulang, mereka berkata terima kasih Ibu Edi. Mereka jadi berdamai satu dengan yang lain. Mereka minta ampun kepada orang tua yang selama ini mereka menjadi berdosa dan kurang menghormati orang tuanya. Karena ternyata Bapak Ibu, mengapa ibu ini berjalan kian kemari tanpa arah, memasuki rumah orang dan tidur di kamar orang yang bukan saudara. Ternyata Bapak Ibu, karena roh jahat yang ada padanya itulah yang mengajak dia berjalan keliling. Karena dia titisan dari nenek moyang sudah ratusan tahun yang selalu berkata, saya ini mau melahirkan, saya ini mau melahirkan, padahal sudah usia 85 tahun, jadi tidak mungkin melahirkan. Jadi dia merasa masih sedang mengandung dan puji Tuhan Saudara terkasih tersingkap karena ternyata yang dikandungnya itu adalah tumbal. 3 anak pertaruhannya. Setiap kali melahirkan anak perempuan mati, setiap melahirkan anak perempuan mati, setiap melahirkan anak perempuan mati. Dan mereka mengalami kemenangan. Mereka mengalami sukacita besar. Mereka mengalami pencerahan karena belum pernah melihat, mendengarkan, mengalami pengajaran firman Tuhan yang penuh kuasa. Maka pada hari ini Saudara terkasih, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, saya mengajak kita Bapak Saudara terkasih untuk merenungkan firman Tuhan Yesaya 40
ayat 1 dan 2, dilanjutkan 28 sampai 31, mengajarkan dua kebenaran tetap kuat di masa sukar. Tetap kuat di masa sukar. Apa yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Tuhan. Apa yang menjadi persoalan kemelut yang terlalu besar bagi kita, ketika kita datang pada Tuhan, di sanalah kita menemukan jawabannya. Maka yang pertama Bapak Saudara terkasih, ayat yang pertama sampai 8, tetapi saya tidak akan baca Bapak Ibu, supaya kita tetap kuat di masa sukar. Bertobatlah dari ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Itu yang membuat pertama. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Jemaat Tuhan, saya minta silih berganti. Kaum Adam yang menjorok keluar, kaum perempuan yang menjorok ke dalam. Ayat 3 sampai 8. 1, 3, ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bertobatlah dari ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Latar belakang penulisan kitab Yesaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Nabi Yesaya dari keturunan yang terpandang, keturunan raja. Itu sebabnya bahwa Nabi Yesaya begitu dekat dengan para pemimpin-pemimpin bangsa. Dan itu sebabnya juga bahwa Nabi Yesaya berani menyampaikan satu pesan Tuhan atau nubuat kepada dua raja. Tentu seorang terkasih ketika melihat ini konteksnya, bangsa Israel itu berada dalam pembuangan. Yang namanya orang dibuang pasti tidak ada yang enak, namanya saja dibuang. Jadi orang yang berada dalam pembuangan, kategorinya kalau kita saat ini dipenjarakan itu kan kita dibuang ke sana karena mungkin ada kesalahan, kan begitu. Pasti akan ada banyak hal yang membuat kita memberontak, saudara terkasih. Seorang buangan, seorang budak, kian hari hidup mereka kian terasa tekanan hidup itu. Sehingga mereka sudah mulai kehilangan kekuatan dan semangat hidup. Oleh karena itu Nabi Yesaya menyampaikan seorang terkasih nubuat selama perluasan yang mengancam dari kerajaan Asyur, keruntuhan terakhir Israel kerajaan utara, serta kemerosotan rohani dan moral di Yehuda kerajaan selatan. Yesaya memperingati Raja Yehuda Ahaz untuk tidak mengharapkan bantuan dari Asyur melawan Israel dan Aram. Yesaya juga memperingatkan Raja Hizkia setelah kejatuhan Israel tahun 722 Masehi agar jangan mengadakan persekutuan dengan bangsa asing menentang Asyur. Yesaya memperingati kedua raja itu untuk percaya Tuhan saja, sehingga perlindungan mereka dapatkan. Penderitaan dan kesukaran karena kemerosotan rohani dan moral bangsa Israel.
mengakibatkan mereka diizinkan Tuhan dibuang ke Babilonia. Asyur adalah kerajaan yang menghancurkan wilayah utara kerajaan Israel pada tahun 721 Masehi. Pembuangan ini tidak terlepas dari ekspansi kerajaan Asyur yang bangkit sebagai kekuatan besar di dunia timur dekat kuno pada awal abad ke-8 sebelum Masehi. Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini kita dengar ketika mereka begitu menderita, mereka begitu mengalami banyak tekanan hidup karena orang buangan di negeri asing, saudara terkasih, yang tidak punya power. Mereka menjadi kelompok minoritas, saudara terkasih. Tuhan datang kepada Nabi Yesaya dengan berkata penghiburan bagi umat Allah. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak saudara terkasih, ketika kita menjadikan hidup kita ini, karir kita, materi yang kita miliki, masa depan yang gemilang, anak-anak yang mungkin bisa dijaga ke jadi sandaran hidup, Bapak Ibu saudara terkasih, terkutuklah. Karena apa Bapak Ibu? Itu hanya sementara. Ketika kita sudah mulai merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan dengan segenap hati, kita memang masih mencari Tuhan, kita memang masih beribadah, kita memang mungkin masih baca firman Tuhan. Tetapi kalau itu hanya secara casing hati saudara terkasih, hanya kelihatan tampilan lahiriah, tanpa ada kesungguhan hati, tanpa ada pelakuan melakukan firman Tuhan, itu akan membuat kebosanan. Kita tidak lagi butuh Tuhan. Kita tidak memerlukan Tuhan lagi. Apa? Saya sudah punya kok. Mulai kita sudah berubah setia. Kasih kita yang mula-mula kepada Allah sudah mulai. Air hangat menjadi dia panas, menjadi air yang sudah mulai tidak panas, tidak dingin. Oleh karena itu saudara terkasih, dalam kitab Roma berkata supaya roh kita bernyala-nyala. Dan roh kita hanya bisa bernyala-nyala, roh kita hanya akan bisa terus bahkan mengalami semangat saudara terkasih ketika kita mencintai Tuhan di atas segala-galanya atau yang prioritas. Kalau di dalam hati kita bukan lagi Tuhan yang terutama dan utama, percaya Bapak Ibu, banyak dalam hidup kita tuntutan demi tuntutan. Kita hanya menuntut terus, kita hanya menyalahkan Tuhan terus, kita hanya terus meratapi nasib terus, karena kita tidak pernah menyadari Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, beberapa kali saya menyampaikan firman Tuhan hari Jumat, Tuhan bisa sakit hati ketika kita jadikan Tuhan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Harusnya yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Yang terutama dan utama berarti skala prioritas dalam hidup kita haruslah nomor 1 Tuhan di atas segala-galanya. Maka roh kita akan bernyala-nyala. Dan ketika kita memiliki satu prioritas buat Tuhan, maka kita akan memiliki kerinduan, ada rasa haus, ada rasa lapar untuk selalu berjumpa dengan Allah. Karena itu mari kita buka Mazmur 105. Mari kita buka Bapak Ibu 105. Baca ayat yang ketiga B, carilah Tuhan. Biarlah bersuka hati, lalu carilah Tuhan. Mazmur 105 ayat 3B dan C. 1, 3, ya. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Saudara,
Saudara terkasih, itu yang akan terjadi ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Kita akan bersuka hati. Di wajah kita ini akan terlihat pancaran kemuliaan Tuhan. Kita akan terlihat jauh lebih muda dari usia kita yang ada saat ini. Karena dalam firman Tuhan dalam Amsal juga berkata, hati yang gembira membuat wajah berseri-seri. Ada di sini pancarannya. Maka ketika kita bercermin, Bapak Ibu, usiaku berapa sekarang? Kok saya terlihat lebih muda ya dari usiaku? Atau usiaku masih muda, tapi kok terlihat kok sudah seperti nenek-nenek ya? Ini di sini Bapak Ibu. Hati. Kalau di hati kita pusat kehidupan kita adalah Kristus, adalah Tuhan, di sini akan terlihat itu pancaran itu. Maka ketika kita hanya bisanya mengeluh terus, ya ini di wajah kita akan terlihat serat-serat yang kasar. Karena begitu banyak keluh kesah terus. Tapi kalau syukur pada Tuhan, puji Tuhan, haleluya, lihat di sini akan terpancar serat-serat yang lembut. Oleh karena itu saudara terkasih, dia berkata di dalam firman Tuhan ini, saya kembali membacakannya, bahwa Tuhan berkata, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Mari Bapak Ibu kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah. Bertobatlah dengan pertobatan yang sejati. Kemarin Bapak Ibu sore ada pelayanan seusai dari Tumpang. Karena lagi marah. Karena lagi kecewa, lalu dia mulai mengumpat, menghakimi. Percuma katanya dia itu percaya Tuhan, tapi mana? Itu bukan orang yang percaya pada Tuhan. Lalu saya berkata, kok bisa Bapak berkata tidak percaya Tuhan? Percaya Tuhan dengan mengasihi Tuhan itu beda Pak. Setan aja percaya kok kalau Tuhan itu, Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Hai, apa urusanmu, hai anak Allah yang maha tinggi. Tapi masalahnya dia tidak mengasihi Tuhan. Jadi kalau Bapak tidak percaya Tuhan, dia tidak benar. Tapi tidak mengasihi mungkin. Lalu saya berbalik lagi. Loh Bapak kok bisa mengatakan orang lain tidak percaya Tuhan, tidak mengasihi Tuhan? Lah Bapak gimana? Loh Bapak kok katanya percaya Tuhan, kok mau cari dukun, mau nyantet? Wah itu gak benar itu. Kurungkan niatmu. Orang Kristen kok mau ke dukun nyantet? Saya berkata kalau Bapak nyantet dia, pertaruhannya bukan Bapak. Saya bilang, Bapak mati sebentar lagi, udah stroke juga. Tapi bagaimana kalau anakmu yang Bapak hidup lalu anakmu yang mati? Mikir dia. Gak apa-apa kalau aku mati. Kalau aku santet dia, aku disantet. Ya kalau Bapak yang disantet. Kalau anakmu berhenti punya rencana yang jahat. Karena dia mulai mengandalkan kemanusiaannya. Mari kita andalkan Tuhan. Musuh akan diperdamaikan, yang jauh akan didekatkan, berkat akan dicurahkan ketika kita memiliki kesetiaan kepada Dia. Suka duka. Ada orang berubah setia ketika sudah kelimpahan, tapi ada orang juga tidak setia ketika kelaparan. Karena saking beratnya hidup ini, malah makin jauh dari Tuhan. Makin kita tak berdaya Bapak Ibu. Zona aman. Tenanglah jiwaku. Aku sudah bisa makan 3 kali sehari.
Tenanglah jiwaku, aku sudah tidak punya hutang. Dan kita mulai berubah setia dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, kembalilah kepada Tuhan dengan sadarilah bahwa hidup itu sangat singkat seperti bunga rumput. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hanya Allah yang kekal, Bapak Ibu. Hidup kita ini hanya 70, itu pun kalau kuat. 60 tahun kita sudah mulai muncul 1-2 penyakit. 65 nanti tambah lagi penyakit B, C dan D. 80 tahun tambah lagi penyakit, mungkin bisa sampai Z. Beraneka ragam. Lalu untuk apa kita hidup 100 tahun tapi hanya hidup di atas ranjang? Mengapa kita menginginkan hidup 100 tahun tapi makanan kita hanya mengkonsumsi obat? Ya udah lebih baik kita istirahat. Kuserahkan nyawaku kepadamu Tuhan, daripada hanya penderitaan. Oleh karena itu saudara terkasih, seperti nyanyian bahwa hidup itu hanyalah sementara, sangat begitu singkat. Hidup itu adalah kesempatan. Apa yang dikatakan Ibu Hana tadi? Aku mau Tuhan menjadi biji mata Tuhan. Aku mau Tuhan membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Itu harganya mahal Ibu Hana. Harganya itu mahal itu. Ibu tidak bisa berucap aku mau Tuhan tanpa ibu menyalipkan kedagingan. Melayani Tuhan tidak seindah yang dibayangkan. Wah, kelihatannya indah gitu ya. Oh enggak, gak seindah yang dibayangkan. Matikanlah segala yang duniawi, matikanlah segala manusia lama. Itu harga yang harus dibayar. Ada kalanya kita pelayanan ditolak, ada pelayanan kita malah dihujat. Ada kalanya pelayanan kita kering kerontang, tapi ada kalanya pelayanan kita akan penuh berkat. Jadi motivasi pelayanan itu harus tulus. Karena itu mumpung masih kita hidup, mumpung kita masih kuat, mumpung masih sehat, layanilah Tuhan sebagai wujud mengasihi Dia. Jika ini yang menjadi karakter kita, percayalah Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan menambah semangat hidup. Ini akan menjadi kekuatan kita. Ibu Susan, kemarin Jumat saya tidak ikut di penghiburan. Ternyata gereja Kupen untuk mendapatkan mimbar Bapak Ibu berdoa 26 tahun. 26 tahun Bapak Ibu berdoa untuk mimbarin. Dan ketika saya kunjungan sebagai ketua wilayah, karena itu sangat kecil mimbarnya, hanya 4 segi, dibikin di sini kayu putih, sini kayu putih, sini kayu putih, hanya lembaran itu aja. Jadi ketika saya pegang gini, itu salah satu anak Tuhan yang mengantar saya, dia bilang gini, aduh Tuhan, kalau nanti mimbarnya geblak, Ibu Pendeta geblak ini. Jadi dia tidak melihat khotbahku karena dia terlalu khawatir Ibu Pendeta tidak bisa anteng kiri kanan, kok nak geblak piye. Nah ini geblak saya pasti terasa kan, karena berat. Ternyata Tuhan punya cara. Lihatlah mimbarnya. Dan akhirnya Tuhan taruh beban itu di hatinya. Dia coba cari seperti apa mimbar yang lebih pas. Dan ketika dia bilang, Bu Pendeta, di antara beberapa poin mimbar ini, mana yang paling pas? Saya bilang yang lebih pas yang ini. Oke, kalau begitu saya pesan. Begitu dipesan, dia bilang,
pendeta sudah jadi, kapan diantar? Saya mikir-mikir, kalau saya suruh nanti Pak Sita yang ngantar, butuh lagi biaya. Biayanya dari mana? Saya berkata lagi, oh Tuhan, lu apakah bisa Bapak Ibu ngantar? Oh ya, kita siap. Oh kalau begitu, okelah, saya akan hari ini, saya akan ikut mengantarnya. Betapa bersukacitanya jemaat Tuhan di sana, Bapak Saudara terkasih, setelah terjawab doa mereka 26 tahun, terjawablah mimbar gereja itu. Dan Pak Sita sudah membuat mimbar tapi tidak kunjung jadi. Dan dia berkata, akan kubawa suatu saat, tapi dibilang ini tidak layak karena juga cuman kayu putih dan saya tidak bisa membuat seperti seorang pembuat tukang kayu yang benar. Mereka bersukacita, mereka bersemangat karena Tuhan mendengar doa mereka. Ada 1001 cara Tuhan untuk memberi pertolongan, seperti di Tumpang. Sudah berapa dokter, sudah berapa rohaniawan, mereka coba minta supaya menemukan apa yang menyebabkan orang tua mereka berjalan kian kemari tanpa tujuan yang pasti. Waktunya Tuhan datang membawa keselamatan karena tak henti-hentinya. Akhirnya Bapak Ibu, antara ipar yang beberapa saat ini mereka barangkali jadi salah paham dan mulai saling menyakiti, kemarin terjadi perdamaian. Tadinya tidak pernah berjabat tangan, sekarang mereka berjabat tangan karena menantunya membawa kabar baik kepada mertua dan seluruhnya. Mereka melihat. Jadi jika selama ini orang tua ini jalan ke sana kemari, itu bukan karope tapi karena roh yang ada dalam diri dia yang sudah ratusan tahun, yaitu bau rekso banyu tumumpang. Ada di dalam rahimnya. Sudah Tuhan lepaskan. Ada keselamatan, ada kelepasan, ada kemelegaan, ada kemenangan. Dan berkata, kapan lagi Bu Edi? Ya sabar, yang antri juga banyak, bukan hanya ibu saja. Dan salah satu yang memberi donatur mimbar itu kemarin berkata, Tin, aku sudah didaftarkan belum sama Bu Pendeta? Oh ya sudahlah, tinggal ibu tunggu panggilan antrian. Padahal memberi donatur tetap aja nggak bisa. Oh dume kamu enggak antri. Oh ini kaya ini miskin, oh enggak. Ikuti dan tangga apa? Antrian, nomor antrian panggilan. Kita mau belajar menghargai setiap orang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita baca dalam ayat 28 sampai 31 Bapak Ibu. Dari Yesaya 41, 3 ya. 28 sampai 31. 1, 3 ya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara terkasih, 2 kali ditekankan ya. Kalau tadi di dalam ayat yang di atas dia berkata Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa Tuhan kita itu adalah kekal. Sebentar tadi, oh ya di ayat 8. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dilanjutkan lagi bahwa tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke bumi. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga
pengertiannya. Artinya hanya Tuhan yang tak terbatas. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Jika kita mengakui dan benar-benar mengakui bahwa hanya Tuhan yang kekal, hanya Tuhan yang tidak pernah berubah, hanya Tuhan tidak terbatas, mari Bapak Ibu, jadikanlah Tuhanmu andalanmu. Jadikanlah Tuhanmu harapanmu. Bersandarlah kepada Tuhan. Itulah kebenaran kedua. Mari kita menaruhkan harapan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, yang menaruh harapannya pada dirinya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sebanyak apapun gelar kita, sebesar apapun pengaruh kita, Bapak Ibu, manusia tetaplah terbatas seperti bunga rumput. Kalau kita jadikan sandaran kita suami kita yang beken, punya warisan yang banyak, sebentar juga warisan bisa habis. Ketika kita jadikan istri kita sandaran hidup kita karena istri kita itu cakap cari duit, sebentar juga dia bisa mati, bisa sakit. Hilanglah harapan kita, goncang hidup kita. Dan yang lebih ironisnya, yang di depan ini Bapak Ibu, ketika saudara jadikan jadi dewa, saudara jadikan jadi Tuhan, sebentar juga Tuhan bisa ambil napasnya normal. Selesai sudah. Loh, kalau begitu nggak ada Tuhan lagi, kemana lagi? Kalau saya ada punya masalah, siapa lagi? Wah, itu yang terjadi di daerah Karangampel. Itu yang terjadi. Selama ini yang menolong dia adalah bapaknya. Karena kekuatan Nyai Roro Kidul. Ada masalah di kantor, selesai. Ada masalah apa, selesai. Dan ketika waktu Tuhan, detik-detik Tuhan mau mengambil, dia tidak rela. Dan kalau Bapak tidak rela, ya diopeni. Jangan hanya tidak rela tapi tidak diopeni. Kalau Bapak tidak rela ilmunya diambil, ya kalau Bapak mau, tidak masalah, ambil. Tapi ingat, kalau Bapak tidak kuat, Bapak bisa gila. Karena nggak kuat menerima ilmunya. Oh iya, kata Bapak saya kalau nggak kuat, engkau edan. Nah, dia mulai sadar. Bapak nggak kuat, edan. Kabotan ngelmu. Tapi kalau kita tidak ada kabotan mengenal Tuhan, tidak ada itu. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah ini menjadi sikap hidup kita. Nantikanlah Tuhan, ya kan? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Gambarannya seperti burung raja wali. Nantikanlah, andalkanlah Tuhan, harapkanlah bantuan bukan dari manusia seperti tadi Raja Ahaz meminta bantuan kepada raja lain. Raja Hizkia bersepakat mempunyai ada sinergi dengan raja yang tidak dikehendaki oleh Allah. Akibatnya hancur bangsa Israel. Biarlah hanya dari Tuhan sumber pertolongan kita, bukan dari manusia. Hanya Tuhan. Bukan seorang pemimpin, tapi hanya Tuhan. Agar kita bersuka hati karena mencari Tuhan. Tetap semangat, tetap semangat. Walau usia kita sudah 60, kita tetap energik. Lah umur rege 30 kok. Tindak pundi bule melampah. Saya langsung tak angkat cepat. Kayak kemarin anak-anak jalan sing cepat jalan. Kalau ikut berumana tuh ya prajurit. Sambil ngobrol, wah nggak prajurit terus nggak ada. Siap. Dari depan sak. Cepat gitu loh. Orang lihatnya tuh sat.
ora leda-lede. Pahpoh. Kemplang-kemplung gitu. Apa? Sampun dar. Aduh. Badhe tindak pundi? Gereja. Wes ngrungokke wae suara cetruk. Apa to, Lek? Sing ndomongi. Apa to, Lek? Gereja. Budek aku kudu cethu ngono. Harus semangat. Karena ada kekuatan dari Tuhan, ada gairah gitu loh. Ada semangat, ada antusiasme. Cepat. Kemarin pelayanan ditumpang sap. Iki minumnya kapan? Sebentar, Bu. Minumannya nanti. Setelah adem mboten napa-napa. Nek wis ngelak ya ngombe ya ta. Iki wis jam 1 Bu, pripun makan po? Ya gampang, Bu. Engko dibungkusi melalui akeh to. Ya guyu. Ibu Mariati sama Ibu Hana ya itu gampang ngono. Enggak usah. Dume wis dicepak-cepake wis ndak usah. Konsentrasi. Makanya ketika saya ke Ibu Mariati cepat-cepat nggih wedang adem diguang. Saya enggak mau minum, wis adem kok. Bu, nih saya datang tuh enggak usah wedangan, langsung firman Tuhan, ibadah. Jadi kalau pelayanan jangan harapkan makan dulu. Ya kalau ono, nek ora dume sing jagake malah kene ora ndek apa-apa. Gelo ya toh. Oh jeblene rekoso. Ha sapa sing ngakon ikut pelayanan? Manggul salib. Kalau ada itu kasih karunia. Mari kita bangkit berdiri. Seluruh singer pemain musik boleh angkat satu pujian Bapak. Biarlah kita boleh terus bersama malaikat. Bersama malaikat. Malaikat Tuhan yang beserta kita akan memberikan kita semangat, memberikan kita keteguhan. Jadi mari kita bernyanyi dengan lebih semangat. Kalau nanti tidak semangat, saya suruh nyanyi di depan. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus,
Berdoalah engkau di dalam hatimu. Jika engkau berkata, aku menyembahmu, dengan cara apa kita menyembahnya? Menyembah itu artinya sama, kita memuliakan, menghormati, mengagungkan Tuhan kita. Dengan cara apa kita menyembah Tuhan? Apakah hanya dengan suara yang kita lontarkan seketika keras? Milikilah roh kesetiaan. Setialah engkau mencari Tuhan. Setialah engkau mencari wajahnya. Setialah engkau mencari kekuatannya. Karena firman itu kekal. Firman itu tiada lelah dan letih. Dialah sumber kekuatan. Mari kita saat ini berdoa. Jika engkau sedang letih lelah saat ini karena tekanan hidup, karena pengaruh teknologi yang serba teknologi yang membuat kita kadang-kadang kesulitan karena tak punya sarana prasarana, saat ini andalkanlah Tuhan. Harapkanlah bantuan Tuhan. Harapkanlah pertolongan Tuhan, bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, setialah mencari Tuhan. Setialah mencari wajahnya. Dalam persekutuan kaum wanita, persekutuan kaum bapak, persekutuan dewasa, persekutuan remaja, ibadah seperti ini, setialah Bapak Ibu. Berdoalah, berdoalah supaya Tuhan memberikan engkau kekuatan ketika engkau tak berdaya, memberi engkau penghiburan ketika engkau susah, memberikan engkau kepastian ketika engkau dalam keraguan-raguan. Firman itulah yang kekal. Jika selama ini engkau masih mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan pikiranmu, mengandalkan hartamu, bertobatlah. Bertobatlah. Andalkanlah Dia. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita angkat Hosana, Hosana. Setelah kita saat ini berdoa di dalam hati kita. Mari kita angkat kedua tangan kita, tanda kita berserah pada Tuhan. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana bagi Tuhan. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, tetapkan kedua tangan di hati. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Berdoalah Bapak Ibu. Berikanlah aku Tuhan roh kesetiaan dalam segala keadaan, susah atau senang, kelaparan atau kelimpahan, berilah aku roh kesetiaan. Perbaharuilah senantiasa komitmenmu, perjanjianmu dengan Tuhan. Janganlah kiranya kasih mula-mula hilang dari kita. Kita tidak lagi memiliki roh yang bernyala-nyala melayani Tuhan. Ada begitu banyak alasan yang kita utarakan, itu artinya saudara terkasih, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Semakin banyak alasan yang kita utarakan, sebenarnya karena kita kurang mengasihi Tuhan. Jadi alasan yang menyelamatkan diri kita, pembelaan. Yang terpenting ada kemauan, dan kemauan itu datangnya dari Tuhan. Karena kita mengasihi Dia yang terutama dan utama. Ibu gembala tetap punya integritas dalam pelayanan sebagai gembala. Ibu gembala tetap punya integritas sebagai ketua wilayah.
Ibu Gembala juga tetap berintegritas sekalipun ketua doa, tim doa. Mari Bapak Ibu kita terus memiliki kualitas hidup, kualitas iman, kualitas kasih. Karena kita terus setia padanya, terus gandul Gusti, terus andalkan Tuhan. Tanganmu masih di dalam dadamu. Roh Tuhan yang kita gapai pada saat tadi tangan kita menengadah ke surga. Yang engkau taruhkan di dalam hatimu, yaitu di dadamu. Saat ini saya berdoa dari tempat ini. Imani Bapak Ibu, imani. Sebagaimana tadi dikatakan Ibu Hana, ia melihat ada kemuliaan Tuhan di tempat ini. Berarti Allah hadir. Dan dia mengenal setiap pikiran kita. Dia mengerti setiap hati kita. Karena itu tetap tempatkan di hatimu, tanganmu itu. Bapa, pagi hari ini hamba yang menyampaikan firman Tuhan di tempat gerejamu ini pasti karena rencana dan kehendak-Mu. Yang seharusnya Tuhan minggu ini hamba akan khotbah di Gereja Wesleyan Indonesia Kricak Kidul. Tetapi karena gembala sidang di Kricak Kidul minta diundur, hamba bisa beribadah dari awal sampai akhir bersama umat-Mu di tempat ini. Di tengah-tengah kesukaran kehidupan ini Tuhan, persaingan hidup yang semakin ketat, yang seringkali membuat kami Tuhan semakin tertindas karena kami orang-orang kecil, orang-orang yang lemah. Di tengah-tengah Tuhan era individualistis, sering kami Tuhan merasa kesepian di tengah-tengah keramaian. Dan seperti kami merasa terbuang, tiada orang yang mengerti kami. Tapi pagi hari ini Tuhan kami berkata bahwa Engkau tetap melihat dari surga dan Engkau Allah yang memperhatikan hidup kami, yang mengerti. Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap doa kami. Maka hari ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, berilah mereka Tuhan keyakinan Yesus mengasihi mereka. Yesus peduli dan mengerti setiap pergumulan mereka. Dikala mereka Tuhan Yesus menangis karena situasi kondisi yang menekan jiwa mereka, derai air mata mereka Tuhan tampung di kirbat Tuhan. Jika itu mereka menangis di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang penuh kerendahan hati dan kesungguhan untuk kami terus mencintai Tuhan dan berkata, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami, yang kami andalkan, yang sanggup menyelamatkan kami. Dan jika selama ini Tuhan kami tersesat oleh karena kekerasan hati kami, kedegilan hati kami Tuhan, Engkau sudah memberikan uluran tangan, tetapi kami seringkali Tuhan enggan menggapai tangan-Mu. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau kami mengeraskan hati. Lembutkanlah hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan mampu dengar suara Tuhan, sehingga kami berjalan di dalam terang kasih Kristus. Sehingga hidup kami Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah firman itu tidak akan dicuri oleh si jahat,
karena kami akan menghargainya, menghormati dengan merenungkan, menyimpannya di dalam hati kami serta melakukan, supaya iman kami dibangun di atas dasar kasih dan bertumbuh, berakar dan berbuah. Inilah Tuhan ucapan syukur kami atas firman-Mu yang berbicara kepada kami, firman-Mu yang menjamah hati kami, firman-Mu yang menerangi pikiran kami, firman-Mu yang mengubah hidup kami. Di dalam nama Yesus, Sang Firman yang hidup, roti dari surga, air kehidupan, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu kami silakan duduk kembali. Terima kasih buat firman pada saat pagi hari ini. Kita harus bisa menantikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami semua, saya juga kemarin merasakan ada kasih Tuhan. Saya dapat berkat yang dari Tuhan, yaitu satu sepertinya hal kecil dan sepele, tapi itulah kasih Tuhan yang mengalir pada setiap hamba-hamba Tuhan yang ada tempat ini. Terima kasih buat semuanya. Mari tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan kita akan pujikan kekuatan di hidupku. Bagi hambanya yang untuk persembahan, monggo Pak Yate. Ku dapat dalam Yesus.
dapat tertanam di hati kita masing-masing. Itulah ucapan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan membacakan pengumuman. Ya. Yang pertama untuk minggu depan, Persekutuan Wanita hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 diliburkan. Terus yang kedua, Persekutuan Kaum Pria hari Selasa juga diliburkan. Yang ketiga, Persekutuan Keluarga Jumat tanggal 13 Oktober 23 pukul 18, firman Tuhan Pendeta Ibu Nurmala Asmamora STH, pemimpin pujian Bapak Danar, tempatnya di Bapak Danar. Yang keempat, Persekutuan Remaja hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 16 WIB, firman Tuhan Saudari Maria, pemimpin pujian Saudari Widya, pemain musik Saudari Petrik, tempatnya di tempat Saudari Petrik. Yang keenam, ibadah umum Minggu tanggal 15 Oktober 2023 pukul 7, firman Tuhan Pendeta Muda Topot Bancin STH, pemimpin pujian Saudari Karis, singernya adalah Ibu Ngatini dan Saudari Widya, pemain musiknya Saudari Ivana, operasi LCD Saudari Petrik, persembahan Ibu Rina, tata gereja keluarga Bapak Danar. Demikian untuk pengumuman sepanjang minggu ke depan, kami serahkan kepada Ibu Gembala. Masih ada satu Pak, sekolah minggu. Tapi sudah. Ya. Bapak Ibu saudara terkasih, karena sebentar lagi kita nanti ada pelayanan untuk Debbie, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Hati kami telah dihiburkan, iman kami dikuatkan, jiwa kami disegarkan dengan rangkaian kebaktian Sabat yang kami lakukan sepanjang ibadah ini. Biarlah seluruh rangkaian ibadah Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi bolehlah termeterai di dalam loh hati kami, karena Tuhan memeteraikan dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kehadiran sidang jemaat Tuhan yang hari ini mereka pasti pulang dengan hati yang baru, semangat yang baru, karena dihiburkan dan dikuatkan oleh firman atau Allah itu sendiri. Terima kasih untuk setiap pelayanan hamba-hamba-Mu yang memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Tentu Tuhan memperhitungkan segala kasih mereka dengan melimpahi mereka kemurahan dan kebajikan. Kami juga berdoa Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan bagi para orang tua yang bekerja keras untuk mendapatkan nafkah. Biarlah Tuhan anugerahi mereka kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan sehingga selalu mempunyai keberhasilan dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami, biarlah mereka Tuhan akan terus berjalan di dalam terang firman-Mu, supaya mereka tidak hidup seturut dengan duniawi dan mereka terus boleh Tuhan memprioritaskan sebagai seorang pelajar untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, sebab masa depan mereka sangat ditentukan dengan pendidikan mereka. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sebentar Tuhan mereka akan kembali dari tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau pegang tangan kanan mereka agar mereka terus bersekutu dengan Engkau dan terus menjadikan sebuah renungan apa yang kami lakukan sepanjang ibadah ini. Jika di sepanjang kebaktian ini berlangsung ya Bapa, terselip kesalahan dan pelanggaran dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami, ampunilah Tuhan segala pelanggaran dan kesalahan kami, agar kami tidak berdosa kepada Tuhan dan sesama kami, sehingga seluruh doa kami menjadi doa yang berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan pun mengabulkan setiap doa kami. Terima kasih Bapa untuk setiap
berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kami dari awal kebaktian sampai berakhirnya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, arahkanlah hati pikiranmu kepada Dia, firman yang hidup, sumber hidup yang akan memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bersatu sejenak bersyukur